Minangkabau pada masa itu terbagi atas dua golongan. Golongan suku Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Golongan ini merupakan sekelompok masyarakat yang menegakkan syariat agama Islam. Sedangkan golongan yang lain ialah golongan suku adat yang dipimpin oleh Datuk Didi. Golongan ini adalah sekelompok masyarakat yang mengikuti peninggalan suku dan adat mereka di atas syariat agama Islam. Perbedaan pandangan antar kedua golongan mengakibatkan perang dingin antar kedua golongan ini. Keadaan pun semakin buruk setelah datangnya Belanda di tanah Minangkabau. Kamu sudah tahu belum? Kalau Belanda sudah datang ke Minangkabau, tahu tak lama lagi pasti mereka melakukan sesuatu yang memang. Oi pribumi, tunduklah kalian kepada Belanda, maka akan kukasih sembako. Oh ya, siapa yang paling kalian segani di sini? Yang terhormat Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol siapa itu? Di mana rumahnya? Di Minangkabau terbagi dua golongan, kaum Padri dan kaum adat. Gimana kalau kita adil? Jadi yang cemerlang, pertama kita akan mengirimkan dua pasukan suku adat dan dua golongan suku Padri. Gimana? Astagfirullahaladzim, hentikan kegiatan ini, wahai saudara-saudariku. Sungguhnya Allah mengharamkan kegiatan ini. Dia soalin banget sih lu Imam Bonjol. Orang ini ada dari kami juga dari dulu. Ngapain kau ngarang-ngarang kami? Ya tuh, pergi saja kamu kalau tidak suka sama perbuatan kami. Sementara itu, di sisi lain, dua suruhan James mendatangi orang dari golongan Padri. Hei kaum Padri, apakah kalian berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum suku adat? Adat akan berkelanjang buruk di Minangkabau ini. Kami tidak percaya kalau kalian suku adat dicampur golongan kami. Kalau kalian nggak percaya, ambil aja uang ini. Situasi hampir mirip juga menghampirin kaum suku adat. Kalian tahu, para kaum suku Padri membicarakan hal-hal yang buruk tentang kalian. Mereka berencana untuk menghapus golongan kalian dari tanah Minangkabau ini. Padahal kalian suka berbuat baik pada golongan mereka, tapi ternyata di belakang mereka menjelek-jelekan golongan kalian. Benarkah adanya tuan dan nyonya? Dan sekali mereka. Terima kasih atas informasinya, kami pamit. Di tengah jalan, salah satu dari kaum Padri dan kaum suku adat yang Kamu diadu golongan domba Padri, ya? oleh orang-orang Belanda suruhan James saling bertemu. Jangan sama golonganmu, jangan naik gaya makanmu. Golongan suku adat banyak omong kamu ya. Golonganmu tuh banyak tingkah. Aku akan melaporkan golonganmu kepada Tuanku Imam Bonjol. Lihat saja ntar. Aku akan juga melaporkan kalian kepada Tuanku Datuk Didi. Keadaan dua golongan semakin memanas. Golongan Padri dan golongan suku adat yang termakan adu domba Belanda membuat hubungan dua golongan itu saling membenci. Kemudian kedua kaum sudah memutuskan untuk melakukan peperangan. Perang tersebut dimenangkan oleh kaum Padri yang dengan tujuan untuk menyadarkan golongan suku adat dari kesalahan. Karena tidak terima dengan kekalahan mereka, ketua kaum adat menemui ketua pasukan Belanda. Wahai Tuan Belanda, bantulah kami untuk memenangkan kaum Padri. Apa untungnya aku membantumu? Kalau kita menang, kita akan membagi tanah Minangkabau. Batu benari, aku terima tawaranmu. Kalau begitu, besok kita temui si Imam Bonjol itu. Baik. Kenapa kamu datang ke sini bersama orang lain? Kenapa? Juga rupanya kami bertemu dengan kaum Belanda. Jadi, ya, golongan Belanda dengan suku adat bergabung. Setelah perbincangan panjang antar pemimpin golongan Padri dan pemimpin golongan adat, pada akhirnya ditandatanganilah sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Massal. Semoga itu terbaik buat kamu. Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan membuat dua benteng yang berada di Batu Sangkar dan Bukit Tinggi dengan tujuan memperkuat kekuasaan mereka. Setelahnya, Belanda melakukan hal-hal yang kejam kepada rakyat Minangkabau.
Imam Bonjol, maafkan aku sudah percaya pada kaum Belanda. Ternyata rakyatku disiksa oleh mereka. Maka kita akan mengusir kaum Belanda. Aku akan memaafkanmu. Sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap tindakan Belanda ini kepada masyarakat kita? Bagaimana kita mengusir mereka, wahai Imam Bonjol? Tentu saja, besok kita akan bertemu di Peristirahatan Belanda. Kamu membawa pasukanmu dan aku membawa pasukanku. Baik, Imam Bonjol. Adat dan Padri yang bersatu menyerang peristirahatan Belanda, membuat Belanda kewalahan. Pergilah ke Jawa, mintalah bantuan dari sana untuk melawan suku Padri dan kaum adat. Baik, Tuan. Tibanya Bram di Jawa, ia segera mendatangi tempat perkumpulan Belanda. Tuan James menyuruhku ke sini untuk meminta bantuan kepada kalian bahwa pasukan kami sudah dikalahkan oleh pasukan si tua itu. Baiklah, istirahat dulu di sini. Besok kamu dan pasukanku akan pergi ke Sumatera. Baiklah. Pada perperangan itu, Belanda pun memenangkan perang. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol bersama pengikutnya berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perjuangan mereka. Namun, pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk berunding. Tapi pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Manado. Dan beliau meninggal pada tanggal 6 November 1864. Kemudian dimakamkan di Minahasa, Sumatera Barat yang sudah dimiliki Belanda.